Jadi ceritanya kemarin saya beli Sony Xperia XZ3 dengan harga kurang lebih 700 ribuan. Mungkin untuk sekarang harganya sekitar 1,4 jutaan, itu yang no minus. Kalau yang minus sekitar 700 sampai 800 ribuan. Unit yang saya beli ini tentu ada minusnya ya, karena itu harganya cuma 700 ribuan. Tapi untuk kondisi fisiknya ini banyak banget lecet, terutama di bagian bezel-bezelnya. Tapi untuk back covernya sih ini masih terlihat cukup mulus. Dan untuk layarnya pun ini banyak banget lecet, banyak banget baret, banyak banget skret di bagian layarnya. Kalau dilihat sekilas sih ini tidak ada lecet sama sekali ya, tapi sebenarnya banyak banget skret di bagian layarnya. Tapi untuk tampilan layarnya ini saya suka ya, ini tidak ada minus sama sekali, tidak ada shadow, green screen, dan lainnya. Pokoknya untuk tampilan layarnya saya suka karena ini no minus. Seperti biasa ya, saya akan cek di bagian hardware-nya, terutama baterai, layar, terus bagian spekernya, yaitu di bintang pagar. Pertama saya akan cek di bagian baterainya, yaitu tersisa 2300 mAh. Mungkin ini masih hijau ya, tapi untuk pemakaian sehari-hari jelas ini kerasa cukup boros. Terus saya akan cek di bagian layarnya, terutama di bagian touchscreen-nya ya, karena biasanya touchscreen Sony itu kadang macet juga, entah di tengah-tengah, di bagian atas, atau di bagian bawah. Tapi syukur di Sony Xperia XZ3 yang saya beli ini tidak ada kendala sama sekali di bagian touchscreen-nya. Jadi touchscreen-nya ini aman. Terus saya cek di bagian spekernya ya, speker atas dan speker bawah. Dan ini adalah minusnya Sony Xperia XZ3 yang saya beli, yaitu di bagian spekernya. Speker bawah tidak fungsi sama sekali atau mati, speker atas cuma kresek-kresek saja. Ini saya coba deketin ya, kedengeran atau tidak. Itu kecil banget suaranya, jadi cuma kresek-kresek saja. Anggap saja mati di bagian spekernya. Kalau pergantian mungkin habis 50 ribuan lah, itu servis sendiri. Lanjut cek di bagian kamera ya. Ini biasanya kalau di Sony Xperia XZ3 kameranya galat, tapi yang saya beli ini kameranya normal, tidak ada kendala sama sekali. Dan untuk tombol shutter kameranya pun ini lancar, tidak ada kendala sama sekali. Soal kamera menurut aku tergolong masih cukup bagus ya, meski sudah ketinggalan sangat jauh. Kamera Sony biasanya kurang bagus, tapi ya cukup bagus lah. Untuk mengabadikan momen-momen kalian, menurut aku sih ini sudah sangat cukup. Kamera depan juga ini normal, tidak ada kendala sama sekali. Jadi soal kamera di Sony Xperia XZ3 untuk mengabadikan momen dengan cahaya yang melimpah, tentu hasilnya sudah sangat bagus di tahun 2025 ini. Nah ini ke bagian tampilan ya, ini mungkin yang membuat Sony Xperia XZ2, XZ3 kurang laku di pasaran, karena tampilannya menurut aku tergolong sangat unik lah, berbeda dengan kebanyakan HP keluaran pada waktu itu. Tapi kalau dilihat-lihat, HP ini masih cukup terlihat mewah dengan layar lengkungnya. Ini ketolong dengan layar lengkungnya ya, jadi terlihat cukup mewah. Kalau kita lihat di bagian belakang, ini yang sangat unik ya, berbeda dengan kebanyakan HP keluaran pada waktu itu. Jadi tampilan belakangnya itu sangat tidak menarik. Bahkan waktu itu mungkin sedikit banget yang membeli Sony Xperia XZ3, karena dianggap tampilannya itu sangat nyeleneh ya. Bagian belakangnya itu menggelembung, berbeda dengan kebanyakan HP pada waktu itu maupun HP zaman sekarang yang kebanyakan menggunakan desain bagian belakangnya itu flat. Sony Xperia XZ2 maupun XZ3 desainnya itu menurut aku tidak menarik sama sekali. Tapi ini yang membuat HP ini sangat nyaman di genggaman, karena desain bagian belakang itu menggelembung. Jadi di tangan itu kerasa sangat nempel banget lah di tangan, kerasa sangat pas karena desain yang menggelembung ini. Jadi kalau kita memegang HP yang flat terus memegang Sony Xperia XZ2 maupun Sony Xperia XZ3, rasanya tentu sangat berbeda banget. Jelas lebih kerasa nyaman di Sony Xperia XZ3 yang menggunakan desain menggelembung seperti ini. Bukan cuma desainnya yang aneh, letak fingerprintnya pun menurut aku sangat aneh. Ini letak fingerprintnya di bagian tengah, jadi kadang kita keliru kalau kita ingin mengusap fingerprint, keusap bagian kameranya. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan Sony Xperia XZ2 maupun Sony Xperia XZ3, jelas sudah tidak keliru lagi letak kamera maupun fingerprintnya. Untuk bloatware-nya pun banyak banget aplikasi-aplikasi dari Jepang, karena HP ini tidak resmi dijual di luar Jepang ya. Jadi banyak banget aplikasi-aplikasi bawaan dari Jepangnya. Jarang banget Sony Xperia XZ3 yang versi globalnya. Kalau yang beredar di Indonesia memang kebanyakan yang versi Jepangnya ya, seperti AOO, SoftBank maupun Docomo. Jarang banget beredar yang versi globalnya. Kalaupun ada biasanya cukup mahal.
Untuk versi Androidnya ini sudah ketinggalan sangat jauh ya. Ini mentok di Android 10 dan tidak dapat update lagi ke Android berikutnya. Tapi meski Android versi lama, untuk menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang ini masih sangat lancar. Jadi untuk menginstal aplikasi-aplikasi zaman sekarang seperti Shopee, Tokopedia, TikTok, YouTube, dan lainnya ini masih berjalan dengan normal dan masih lancar. Untuk m-banking pun ini masih lancar. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli untuk penggunaan sehari-hari, menurut aku HP ini masih sangat lancar digunakan untuk kebutuhan harian. Paling yang kurang, nah ini di bagian internalnya yang cuma 64 GB. Kurang tahu kenapa Sony Xperia XZ3 cuma 64 GB. Padahal waktu itu yang beredar banyak banget yang 128 GB. Tapi Sony selaku flagship cuma mengeluarkan yang versi 64 GB. Untuk keamanannya ini cuma ada fingerprint, tidak ada fast unlock ya, jadi cuma fingerprint dan pin saja. Tidak lengkap seperti kebanyakan HP pada waktu itu yang ada fast unlocknya. Nah, buat teman-teman yang suka nonton, Sony Xperia XZ3 juga bisa menjadi pilihan ya, karena layarnya sudah tergolong sangat bagus banget. Kalian juga bisa atur sesuai dengan keinginan kalian seperti mode profesional, mode standar, terus ada mode super hidup juga. Layar Sony Xperia itu sangat bagus banget. Sudah ada teknologi yang disematkan, yaitu teknologi Triluminos. Ini teknologi yang digunakan pada Smart TV atau TV-TV keluaran dari Sony zaman sekarang. Untuk kebutuhan nonton video, jelas Sony Xperia XZ3 sangat bagus banget. Pokoknya buat teman-teman tidak akan kecewa menggunakan Sony Xperia XZ3 untuk kebutuhan nonton film, video YouTube, dan lainnya. Dan untuk tampilannya menurut aku sudah sangat bagus banget. Ini tidak seperti layar OLED lainnya ya. Ini lebih bagus dari layar OLED lainnya. Untuk menonton video 4K kalian bisa atur sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Maksimal di 2160 per 60 HDR. Jadi untuk kebutuhan nonton video di YouTube ini jelas sudah sangat bagus banget. Warnanya sangat bagus, layarnya sangat bagus. Pokoknya Sony Xperia XZ3 worth it untuk kebutuhan nonton film. Lanjut ke bagian baterainya yang kapasitasnya cuma 3300 mAh dan sudah dicek sisa di angka 2300-an. Jadi untuk kebutuhan harian paling sosial media kurang lebih bertahan 3 jam. Jadi menurut aku sih ini sudah tergolong cukup boros. Tapi untuk standby kurang lebih 1 harian lah, itu sudah menurut aku sangat cukup. Dan untuk jaringannya kebanyakan terblokir ya, karena kebanyakan yang beredar di Indonesia itu yang WiFi only atau yang ilegal. Jarang banget yang bayar bea cukai. Makanya banyak banget postingan Sony Xperia itu yang WiFi only, karena tidak bayar pajak dan tentunya kalau tidak bayar pajak itu ilegal. Jadi cuma bisa WiFi only. Tapi katanya ini yang all operator ya. Tapi saya belum cek apa all operator atau cuma WiFi only. Jadi buat teman-teman yang kepengen beli Sony Xperia XZ3, menurut aku HP ini sangat cocok dijadikan HP kedua. Untuk kebutuhan sosial media, internetan, YouTubean, browsing, dan lainnya, HP ini menurut aku masih sangat lancar di tahun 2025 ini. Karena kebanyakan ini yang WiFi only ya, jadi untuk dijadikan HP utama menurut aku kurang worth it. Karena kita butuh jaringan seluler untuk mendaftar WhatsApp dan lainnya. Untuk performa menurut aku masih cukup ngebut ya. Skor Antutunya pun menurut aku masih cukup tinggi di kisaran 480 ribuan. Chipsetnya menggunakan Snapdragon 845. Jadi untuk bersaing di tahun 2025 ini menurut aku masih cukup worth it. Dan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi zaman sekarang jelas masih sangat lancar. Paling cuma ketinggalan di bagian versi Androidnya saja ya. Kalau bisa dioprek sih jelas HP ini masih sangat worth it menurut saya. Untuk kebutuhan ngegame seperti game Mobile Legends maupun game PUBG Mobile, HP ini juga masih cukup lancar ya. Untuk tes gamenya nanti saya akan bikin video terpisah. Untuk grafiknya pun ini tergolong masih sangat bagus, bisa ultra, tinggi, super, dan HD. Untuk kebutuhan seperti game PUBG Mobile, untuk grafiknya mentok di HDR Ultra. Jadi ini tergolong sudah cukup bagus. Dan untuk giroskopnya ini menggunakan hardware ya, karena ini seri flagship, jelas giroskopnya menggunakan hardware. Jadi buat teman-teman yang suka bermain game PUBG menggunakan giroskop, Sony Xperia XZ3 ini sudah menggunakan giroskop hardware. Jadi kesimpulannya sih menurut aku HP ini cocoknya dijadikan HP kedua, bukan dijadikan HP utama. Karena kebanyakan yang beredar itu yang WiFi only. Kalau kita kan butuh jaringan seluler ya, bukan cuma WiFi saja.
kemana-mana bawa modem kan repot lah menurut saya. Jadi utamanya dijadikan HP kedua menurut saya. Kalau dijadikan HP utama, pilih yang all operator. Untuk penggunaan harian menurut aku HP ini masih sangat lancar, masih sangat ngebut lah menurut saya. Dengan harga kurang lebih di bawah 1 jutaan, kita bisa mendapatkan Sony Xperia XZ3 di tahun 2025 ini. Paling kendalanya cuma di jaringan yang kebanyakan yang Wi-Fi only. Terus kendalanya di bagian baterai yang cuma 3300 mAh. Jelas di tahun 2025 ini sudah terasa sangat boros. Paling kendalanya cuma di bagian baterai dan di sinyalnya saja. Selainnya itu, HP ini masih sangat worth it menurut saya. Oke, cukup sekian ya bos ya. Terima kasih, mantul.